Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Wakil Menteri Keuangan tersebut terpilih melalui musyawarah mufakat seluruh fraksi Komisi 11 DPR RI. Proses pencarian korban longsor di Desa Pasilangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat dimaksimalkan dengan menambah alat berat serta anjing pelacak K9. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Selasa 27 Januari 2026 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah agenda dari Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih, serta kabar-kabar penting dan menarik lainnya. Saya Sita Paprika, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama. DPR RI menyetujui Thomas Djiwandono menjadi deputi terpilih Gubernur Bank Indonesia baru menggantikan pejabat sebelumnya yang mengundurkan diri. Usai dipilih oleh Komisi 11 DPR RI pada Senin kemarin, rapat paripurna DPR hari ini mengesahkan Thomas Djiwandono sebagai deputi terpilih Gubernur Bank Indonesia. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa yang menjadi pimpinan sidang mengetuk palu sebagai tanda persetujuan DPR terhadap Thomas Djiwandono. DPR berharap Thomas dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kebijakan moneter dan stabilitas keuangan. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh integritas dan kebijaksanaan, serta memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kebijakan moneter, menjaga stabilitas keuangan, dan mendukung perkembangan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Sementara Wakil Ketua DPR lainnya, Cucun Ahmad Syamsurizal, meminta publik untuk memberikan kesempatan kepada Thomas Djiwandono untuk membuktikan kapasitasnya. Kita berikan kepercayaan bahwa pemerintah ingin melihat bagaimana antara fiskal dan moneter ini betul-betul solid. Jadi sosok tadi Deputi Gubernur BI yang baru sudah dikukuhkan ini akan menjadi perekat nanti, akan menjadi mediator, katalisator solidnya antara fiskal dan moneter. Itu diperlukan dalam sebuah negara ketika menghadapi misalkan shock absorber ketika ada goncangan. Insya Allah berikan dulu kepercayaan untuk bekerja Deputi Gubernur yang baru ini menjalankan fungsi moneternya. Usai rapat paripurna, Thomas Djiwandono menyatakan komitmennya untuk menjaga independensi Bank Sentral. Saya melewati fit and proper itu melalui dan mengikuti segala peraturan dan perundangan yang sudah ada. Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi Bank Sentral dan juga seperti saya katakan kemarin di proses fit and proper menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Thomas akan menduduki posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026 hingga 2031. Tim TV One mengabarkan. Dalam rapat paripurna, DPR RI juga mengesahkan Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. Komisi 3 DPR RI mengungkapkan Adis Kadir dipilih menggantikan calon sebelumnya yaitu Innocentius Samsul yang mendapat penugasan lain. Rapat paripurna DPR juga menetapkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR dari fraksi Golkar. Sari Yuliati ditetapkan menggantikan Adis Kadir untuk bisa
mengisi masa jabatan tahun 2024 hingga 2029. Penetapan tersebut juga dilakukan dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan 3 tahun 2025-2026. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tak gentar dengan peringatan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang menyebut akan dijadikan tersangka atau dinoelkan. Purbaya tidak takut dikriminalisasi lantaran ia mengaku berbeda dengan Noel yang menerima uang secara tidak resmi. Pagi Bang, sehat Bang, kondisi Bang? Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel memperingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk berhati-hati. Noel mengaku memiliki informasi yang menyebut Purbaya berpotensi mengalami nasib serupa dengannya. Noel juga menegaskan bahwa modus yang dialaminya memiliki kemiripan dengan kondisi yang dinilai tengah mengintai Menkeu Purbaya. Menurut Ebenezer, resiko tersebut muncul apabila Purbaya mengganggu kepentingan pihak-pihak tertentu. Ini buat Pak Purbaya nih, masa Pak Purbaya modusnya hampir sama semua. Hati-hati Pak Purbaya, sejengkal lagi nih saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan dinoelkan. Hati-hati tuh Pak Purbaya, siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya, ada pesta yang terganggu. Alih-alih diberi peringatan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tak gentar mendengar peringatan dari Immanuel Ebenezer. Purbaya mengaku ia berbeda dengan Noel yang menerima uang secara tidak resmi. Selain itu, Purbaya tak punya kepentingan kelompok tertentu, karena sebagai Menteri Keuangan, ia hanya bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto. Kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Karena dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya menurut karena dia kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya? Terima kan dia? Terima. Ya terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia, mungkin sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi. Kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Kita kan tetap aja akan reformasi. Noel, saya. Yang penting kan saya nggak terima uang gitu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya. Nggak bisa gerak sana sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita ya gitu-gitu aja bersilah kira-kira lurus. Harusnya kasus seperti Noel nggak ini. Mungkin kalau ada yang jebak, naruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin kejadian. Tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa. Saya sih rasanya nggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke Presiden. Yang lain saya nggak peduli. Diketahui Noel didakwa melakukan pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi atau lisensi K3 senilai 6,52 miliar rupiah dan menerima gratifikasi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. DPR RI hari ini gelar rapat paripurna ke-12 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Kabarnya usai jeda. Anda kembali di Kabar Merah Putih. DPR RI hari ini gelar rapat paripurna ke-12 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa. Sebanyak 339 anggota DPR RI hadir dalam rapat paripurna ini.
Dalam rapat paripurna menetapkan Thomas Ciwandono sebagai calon deputi gubernur Bank Indonesia yang sebelumnya terpilih. Rapat paripurna DPR juga menetapkan Heri Susanto sebagai ketua ombudsman dan Rahmadi Indra Tektona sebagai wakil ketua ombudsman periode 2026-2031. Dan kita menuju Gedung Wakil Rakyat di Senayan, Jakarta. Jurnalis TV One Alvin Saputra akan menyampaikan perkembangan terkini dari agenda rapat paripurna. Alvin, silakan. Ya baik Sita dan juga pemirsa, memang benar sekali pada pagi tadi DPR RI melaksanakan rapat paripurna ke-12 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 pada hari ini, di mana tadi rapat memang dimulai pada pukul 10.30 pagi tadi dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI yaitu Saan Mustafa, di mana memang ada sebanyak 339 anggota DPR RI dari semua fraksi turut hadir dalam rapat yang diselenggarakan pada pagi tadi. Memang untuk rapat tadi memiliki beberapa agenda, di mana memang yang pertama dari laporan Komisi 2 Republik Indonesia atas hasil uji kepatutan dan kelayakan ataupun fit and proper test kepada calon ombudsman Republik Indonesia pada tahun masa jabatan 2026-2031 dan juga tadi dilaksanakan dengan pengambilan keputusan, di mana untuk Komisi 2 DPR RI memang menetapkan Heri Susanto sebagai Ketua Ombudsman dan juga Wakil Ketua Ombudsman yaitu Rahmadi Indra Tektona. Memang untuk rapat tadi dalam pengambilan putusan memang dari seluruh fraksi di Komisi 2 memang sepakat menunjuk Heri Susanto dan juga Rahmadi Indra Tektona sebagai ketua dan juga wakil ketua Ombudsman Republik Indonesia. Dan adapun untuk untuk agenda lain memang yang kedua itu ada dari Komisi 11 DPR RI dan juga tadi atas hasil kepatutan dan juga kelayakan ataupun hasil fit and proper test kepada calon deputi gubernur Bank Indonesia, dan juga tadi juga dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, di mana tadi Thomas Ciwandono memang terpilih sebagai calon deputi gubernur Bank Indonesia dari 3 calon yang diusulkan oleh DPR, dan juga Thomas pun disetujui oleh seluruh fraksi di Komisi 3 di Komisi 11 dalam rapat paripurna tadi. Dan juga tadi dari Komisi 11 Misbakun memang juga mengatakan Thomas ini dipilih atas pertimbangan yang dapat diterima oleh partai politik, dan juga hal tersebut berdasarkan pemaparan Thomas dalam uji kelayakan dan juga kepatutan di Komisi 11 ini yang menekankan pembangunan sinergi dan juga kebijakan moneter dan fiskal. Dan tadi juga ada agenda tambahan dari Komisi 3 di rapat paripurna pada hari ini, di mana ada juga penyampaian 8 poin percepatan reformasi Polri dari Komisi 3. Dan ada pun salah satu poin yang bisa saya sampaikan yang disampaikan tadi menegaskan bahwa Komisi 3 ini menegaskan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian. Dan juga tadi untuk agenda lain dari rapat paripurna ini juga mantan Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir ini terpilih menjadi Hakim Konstitusi MK, di mana Adis Kadir juga hingga hari ini mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dan juga untuk yang menggantikan Adis Kadir tadi dalam rapat paripurna juga dibahas, yaitu menyetujui Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI yang menggantikan Adis Kadir. Dan untuk Sari Yuliati juga tadi mengucapkan sumpah janjinya di rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada pasal 78 dipandu oleh Mahkamah Agung. Dan memang untuk hari ini untuk sidang paripurna tadi
berlangsung selama 1,5 jam dan dilanjut dengan konvers dari Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa. Sementara Sita untuk informasi kembali ke studio. Alvin Saputra langsung dari Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Terima kasih. Kita ke informasi lain, Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Rocky Gerung sebagai saksi ahli dalam kasus tudingan ijazah palsu. Rocky Gerung datang ke Polda Metro Jaya dengan didampingi Refli Harun selaku anggota tim kuasa hukum Roy Suryo. Usai pemeriksaan, Rocky menyebut mendapat sejumlah pertanyaan yang esensial dari penyidik Polda. Ia menjelaskan, pertanyaan penyidik berfokus pada keahliannya di bidang metodologi penelitian, khususnya terkait metodologi yang digunakan oleh Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam meneliti isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Bahwa Dr. Tifa sudah memenuhi semua sebut aja persyaratan prosedural akademis, dan itu tidak ada yang dia tutupi, kan diperlihatkan di dalam buku yang berjudul tadi saya sebut, bukunya benar nggak, White, Jokowi's White. Ya, jadi buku itu yang harusnya dibaca, bukan sensasi di Twitter, di sosial media, itu kan beda dong. Jadi itu intinya. Oke. Kabar Merah Putih akan kembali hadir dengan kabar normalisasi Kali Cakung Lama untuk mengantisipasi banjir yang kerap terjadi di Jakarta. Pemirsa, normalisasi Kali Cakung Lama sudah berlangsung selama 7 hari, dilakukan dengan alat berat, eskavator amfibi, dan truk pengangkut lumpur. Kegiatan ini disebut sebagai solusi jangka menengah pemerintah untuk mengatur banjir yang selama ini terjadi di Jakarta. Berikut laporan dari Ikra Anggana dan juru kamera Dani Martin berikut ini. Pemirsa, curah hujan yang tinggi di ibu kota beberapa hari terakhir membuat sejumlah kali ataupun sungai di DKI Jakarta ini meluap. Salah satunya di titik tempat kami mengabarkan saat ini di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dan hari ini tadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung titik ini untuk melakukan proses pengerukan dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Saya akan mengajak Anda berbincang terkait dengan operasi normalisasi pengerukan kali di Cakung ini bersama dengan Kepala Dinas Suku Sumber Daya Air DKI Jakarta dengan Ibu Ika Agustin. Ibu boleh bergabung sama kami di sini, Ibu. Ya, Ibu bisa dijelaskan proses pengerukan dan normalisasi ini seperti apa, Bu, sehari-hari yang akan dilakukan untuk menanggulangi banjir? Jadi kita sekarang ada di Kali Cakung Lama. Kali Cakung Lama ini panjangnya kurang lebih sekitar 8 km. 8 km dari Kelapa Gading sampai dengan Sukapura sampai dengan arah Cilincing. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah program pengerukan dari Dinas Sumber Daya Air. Sudah kami mulai dari awal tahun 2025, jadi sudah setahun dimulai dari sebelum musim penghujan, dan panjangnya sampai dengan titik ini kurang lebih sudah 3 km. Di segmen ini ada kurang lebih dibagi 3 segmen Sukapura, Cilincing, dan sebagian di hilir. Itu kurang lebih totalnya ada 9 amfibi itu seperti ini, Mas. Dan 2 long arm, alat berat untuk loading pengerukan gitu. Dibagi menjadi Kali Cakung Lama ini nanti programnya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama pengerukan, kemudian setelah pengerukan ini selesai nanti kita akan lakukan penurapan dan peninggian tanggul. Selanjutnya nanti di hilir kita akan melakukan program normalisasi. Jadi kalau Mas lihat ini kan lebarnya 5 meter ya. Segmen ini cukup sudah, tapi di hilir itu menyempit. Dia cuma 2-3 meter. Nanti kita akan lebarkan kurang lebih sampai dengan 15 meter supaya bisa mengalir dengan lancar ke arah laut. Hilirnya lagi nanti kita beri pompa, polder bulak cabai namanya. Dan mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun 2027 semuanya bisa terlaksana dengan baik. Ini ada berapa eskavator yang disiapkan? Ya, 2 amfibi, 1 long arm. Jadi kalau udah loadingnya cukup, berarti long arm yang tadi di depan dia datang masuk ke arah truk. Nah, dari truk dibuangnya ke arah CDF Ancol.
gitu. Di bawah ya, biar nggak ada penumpukan lagi. Mungkin yang terakhir Bu, upaya apa saja selain pengerukan ini yang dilakukan oleh DSDA sendiri? Mungkin ada lagi. Nah itu tadi kalau Cakung Lama tadi nanti kita akan peninggian tanggul, kemudian kita akan bangun pompa di hilirnya. Dan kami juga ada beberapa program yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Gubernur. Kami akan fokus di normalisasi Kali Ciliwung dan juga normalisasi Kali Krukut. Demikian. Terima kasih banyak Ibu Ika Agustin atas waktunya. Semoga proses ini dapat segera membantu masyarakat untuk mengatasi banjir di daerah DKI Jakarta. Ya pemirsa, selain tadi yang disampaikan oleh Ibu Ika, Pemprov DKI Jakarta juga rutin melakukan operasi modifikasi cuaca, di mana dampaknya ini langsung bisa dirasakan. Tadi Gubernur menyampaikan bahwa jika tidak melakukan operasi modifikasi cuaca, mungkin saat saya mengabarkan kepada Anda ini kondisinya turun hujan yang cukup deras. Dan nyatanya pagi hari ini cuaca cukup cerah dan proses penanggulangan pasca banjir ini dapat dilakukan oleh Pemprov untuk menanggulanginya. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Dani Martin, TV One mengabarkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pelaksanaan modifikasi cuaca merujuk data BMKG yang memprediksi hujan dengan intensitas tinggi. OMC, sekali lagi kami melihat cuaca yang ada. Hasil BMKG memang sekarang ini ada kemungkinan sampai dengan tanggal 1 Februari cuacanya kurang lebih harus dilakukan OMC. Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan DPRD DKI Jakarta memang sudah mengalokasikan untuk 1 bulan penuh anggarannya. Jadi kalau memang masih diperlukan, kami akan melakukan OMC. Yang paling penting adalah untuk jangan sampai dampak curah hujan yang tinggi kemudian mengakibatkan banjir yang seperti kita rasakan beberapa hari yang lalu. Maka itu yang akan kami lakukan. Kami sebenarnya juga melakukan di perbatasan. Karena memang ada kemungkinan untuk beberapa hari ini, baik di Tangerang Selatan, kemudian di Bogor, di Bekasi, curah hujannya tinggi. Percuma mengerjakan hanya Jakarta, kemudian kami mendapatkan kiriman yang cukup besar. Sehingga dengan dilakukan secara keseluruhan. Tetapi memang fokus utamanya adalah Jakarta. Fokus utamanya Jakarta. Kita beralih ke kabar lain pemirsa. Pada hari ketiga pencarian korban bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tim DVI Polda Jawa Barat menerima total 14 kantong jenazah. Rinciannya 13 jenazah utuh dan 1 kantong berupa potongan tubuh, sehingga pada hari ketiga kemarin sebanyak 39 kantong jenazah sudah berhasil dievakuasi dan 20 diantaranya telah berhasil diidentifikasi. Pada Senin sore, tim DVI juga telah melakukan serah terima jenazah kepada keluarga. Dan kita menuju ke lokasi longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Ada jurnalis TV One Virgi Dainas. Virgi, bagaimana perkembangan pencarian korban hingga sore hari ini? Ya, selamat sore Sita dan juga pemirsa. Saat ini kami berada langsung di lokasi tempat terjadinya bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat. Memang ini hari keempat dan juga tadi sempat tertunda pencarian korban hilang karena hujan yang cukup lebat. Dan sekarang ini sudah mulai kembali akan berjalan pencarian oleh tim gabungan. Dan juga bisa Anda lihat di belakang saya, ini proses pencarian menggunakan alat berat karena ada penambahan alat berat dan juga anjing K9 Polda Jawa Barat ini juga telah dikerahkan untuk membantu tim gabungan dalam menemukan orang yang hilang. Tadi sepantau perjalanan kami ini memantau ada sekitar sudah 3 kantong yang berhasil diangkat hari ini, namun kami masih belum memiliki data resmi berapa banyak body pack yang dihantar pada hari ini. Jika kita merujuk pada data yang kemarin ini ada 39 body pack yang berhasil diangkat oleh tim gabungan dan langsung diserahkan ke tim DVI. Dan dari tim DVI ini memberikan konfirmasi bahwasannya ada 20 yang berhasil diidentifikasi. Ini mengartikan adanya 20 korban yang meninggal sejauh ini.
Dan untuk korban yang hilang, tadi kami melihat pada data Basarnas ini kurang lebih masih ada 40 orang yang nantinya ini mungkin akan terupdate per hari ini, namun kami nanti juga masih akan menunggu update pada hari ini. Dan juga untuk kendala sendiri pada hari ini di lapangan memang masih sama pada setiap harinya dari hari pertama, yaitu cuaca yang tidak menentu, kadang turun hujan, kadang berhenti, dan ini membuat tim gabungan harus menjeda beberapa kali proses pencarian karena hujan yang cukup lebat. Dan juga kami juga sempat mendapatkan informasi bahwasannya dari tim DVI sendiri ini mengalami dua hal untuk bisa dibilang kesulitan dalam mengidentifikasi korban, karena memang korban yang diserahkan ini dalam bentuk body part ataupun dalam keadaan dua kesulitan. Yang pertama adalah mengidentifikasi korban karena memang korban ini dalam keadaan decomposition ataupun sudah membusuk sehingga identifikasi visual sulit dilakukan. Dan yang kedua adalah pencocokan kesinambungan data yang diserahkan oleh keluarga dan dicocokkan dengan korban yang hilang ini masih banyak yang belum sama, sehingga Polda Jawa Barat ini menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa ada korban yang hilang ataupun pihak kerabat yang hilang ini untuk dapat menyerahkan data yang valid agar dapat diidentifikasi lebih lanjut. Dan sampai sejauh ini proses masih terus berjalan. Kami nanti akan sama-sama kembali memantau kira-kira apa hasil dari pencarian hari keempat ini. Sekian, kembali ke studio Sita. Irji, selain kendala cuaca, apa tantangan yang dihadapi tim SAR gabungan mengingat ini sudah proses pencarian korban di hari keempat? Ya Sita, jika mengarah pada tantangan pada hari ini, menurut saya ini memang hanya satu yang paling utama adalah hujan, karena memang cuaca yang tidak menentu ini membuat tim gabungan biasanya harus kembali menjeda dan ini membutuhkan waktu atau mengulur waktu karena hal tersebut. Yang kedua mungkin karena cuaca yang cukup dingin, ini membuat tim gabungan juga harus mempersiapkan kesehatan masing-masing, karena yang paling penting adalah kesehatan daripada tim gabungan untuk atau mencari korban yang hilang. Sekian Sita, kembali ke studio. Langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terima kasih. Pemirsa, Badan Geologi Kementerian SDM mulai melakukan pemetaan lokasi longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Badan Geologi menyebut longsor ini dipicu oleh kombinasi sejumlah faktor alam dan aktivitas manusia. Berdasarkan hasil kajian awal, Badan Geologi menyebut longsor yang terjadi pada Januari 2026 ini dipicu oleh kombinasi sejumlah faktor. Selain curah hujan ekstrim yang mencapai lebih dari 200 mm per hari, hujan deras menyebabkan tanah menjadi jenuh, meningkatkan tekanan air pori. Badan Geologi juga menemukan adanya struktur geologi berupa sesar dan rekahan yang membentuk bidang lemah sehingga mempermudah terjadinya pergerakan tanah. Selain itu juga alih fungsi lahan diduga menjadi pemicu, apalagi kondisi tanah di sana labil dan gembur. Masyarakat diimbau tetap waspada, terutama saat intensitas hujan tinggi. Betul, makanya tipe longsor di sini kita kategorikan aliran bahan rombakan. Artinya bahwa bukan cuma batu yang bergilir tapi juga tanah. Nah, dominasi tanah ini yang sangat menunjukkan bahwa ini geraknya semakin jauh, semakin butirannya semakin kecil, semakin jauh landaannya seperti itu. Sementara itu, pemirsa, proses pemakaman prajurit TNI Angkatan Laut asal Lampung yang tewas tertimbun longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat berlangsung haru. Keluarga tak menyangka jika Praka Muhammad Qori menjadi korban tewas tertimbun longsor dari 23 prajurit TNI lainnya. Upacara pemakaman Praka Muhammad Qori, salah satu prajurit TNI Angkatan Laut Batalion Infanteri 9 Marinir Beruang Hitam Lampung yang menjadi korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dilakukan pada Senin sore. Pemakaman dilakukan secara kedinasan TNI AL dengan tembakan salvo di TPU Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Pihak keluarga tak kuasa menahan tangis saat pemakaman Praka Muhammad Qori.
Istri almarhum pun tampak sangat terpukul sambil memeluk sang anak. Keduanya masih berusia 2 tahun. Praka Muhammad Qory dikenal sebagai sosok yang baik dan sangat sayang dengan keluarga. Diketahui Praka Muhammad Qory merupakan salah satu dari 23 prajurit TNI Angkatan Laut Batalion Infanteri 9 Marinir Beruang Hitam yang menjadi korban longsor Cisarua saat sedang pratugas latihan pengamanan perbatasan Indonesia Papua Nugini. Yang telah meninggal dunia demi kepentingan dan keluhuran negara dan bangsa pada hari Sabtu. Meski banjir sudah mulai surut, namun ketinggian air masih sekitar 2 meter di Priuk, Kota Tangerang. Kabarnya usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Hari kelima banjir di Priuk, Kota Tangerang berangsur surut. Ketinggian air semula 4 meter, kini surut menjadi 2 meter. Gambar udara ini memperlihatkan kondisi banjir yang mulai surut di sejumlah titik perumahan Priuk Damai dan Villa Mutiara Peluit, Kecamatan Priuk. Terlihat Danau Situbulak yang menjadi titik akhir aliran air kini berangsur surut. Kondisi ini membuat proses penyedotan air dari dalam perumahan dapat berjalan lebih optimal. Hingga Selasa pagi, sejumlah titik yang berada di sekitar Tanggul Kali Sabi dan area Danau Situbulak masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter di titik terendah. Meski kondisi banjir berangsur surut, ratusan warga masih bertahan di posko pengungsian Masjid Jami Al-Jihad. 960 jiwa dari 2 RW, yaitu RW 08 dan RW 011, masih mengungsi. Informasi selanjutnya, banjir selama 4 hari merendam perumahan Nebraska di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai berangsur surut. Banjir yang sebelumnya mencapai 1 meter, kini berangsur surut hingga ketinggian 10 cm. Ratusan kepala keluarga yang terdampak banjir kini mulai kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan bersih-bersih dari bekas lumpur banjir. Warga berharap adanya pembuatan tanggul beton di aliran Kali Cikarang, Bekasi Laut maupun Kali Bekasi agar banjir tidak terjadi lagi. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, menyongsong Lebaran Idul Fitri tahun ini, PT KAI Daob 8 Surabaya mulai membuka layanan pemesanan tiket kereta api sejak tanggal 25 kemarin. Meski Hari Raya Idul Fitri masih 2 bulan lagi, namun PT KAI Daob 8 Surabaya telah membuka layanan pemesanan tiket kereta api sejak 25 Januari lalu untuk keberangkatan tanggal 11 Maret mendatang. Penjualan tiket kereta Lebaran ini hanya bisa dipesan secara online di aplikasi kereta api. Diprediksi puncak lonjakan penumpang kereta api akan terjadi pada H-3 Lebaran atau tanggal 18 Maret 2026. Hingga kini pemesanan tiket masih didominasi tujuan Jakarta dan Banyuwangi. Namun hal ini masih dinamis mengingat Lebaran masih lama. Untuk pemesanan memang untuk H-45 ini kita lebih mengedepankan pemesanan secara online ya. Jadi melalui aplikasi, melalui situs kita maupun channel-channel yang bekerjasama dengan kita. Karena yang tidak kita buka untuk H-45 ini adalah yang di stasiun. Jadi stasiun tersebut tidak melayani penjualan atau pemesanan tiket H-45. Pemirsa, mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok hadir di Pengadilan Tipikor hari ini. Kedatangan Ahok hari ini dalam rangka memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi.
Ahok tiba di Tipikor pukul 9 pagi. Tak banyak yang dibicarakan Ahok sebelum sidang. Dalam agendanya, Ahok akan dimintai keterangan dan penjelasan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak. Dalam sidang ini, Ahok akan bersaksi untuk sejumlah terdakwa termasuk anak dari Riza Khalid. Oke, siap. Sehat, Pak. Kabar Merah Putih masih akan kembali saja dah, tetaplah bersama kami. Terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, Immanuel Ebenezer melontarkan pernyataan mengejutkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu mengklaim ada keterlibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan dengan petunjuk berinisial K. Menurutnya, praktik pemerasan yang menjeratnya tidak berdiri sendiri. Ia menyebut adanya keterlibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, namun enggan mengungkap identitas secara terbuka. Meski demikian, hingga sidang berakhir, Noel belum membeberkan bukti maupun nama pihak yang dimaksud. Informasi lain, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang lanjutan kasus pengadaan laptop Chromebook. Persidangan yang berlangsung kemarin menghadirkan sejumlah saksi, salah satunya dari pihak Google, Ganis Samudra Muharyono. Di persidangan, saksi menyebut hubungan Chromebook dan Kemendikbudristek telah berlangsung sebelum Nadiem menjabat. Menurut saksi, kerjasama Google dan Kemendikbudristek dilakukan untuk mendapatkan fitur CDM secara gratis. Sementara saksi lainnya, Gogot Suharwoto selaku Dirjen PAUD Dikdasmen mengatakan Pustekom Kemendikbudristek tidak mengunci merek tertentu untuk pengadaan laptop. Pemirsa, pemerintah tidak terburu-buru untuk memutuskan kelanjutan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan, pemerintah belajar dari pengalaman pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, pembangunan kereta cepat hingga ke Surabaya masih perlu kajian mendalam agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. AHY mengatakan ia telah bertemu dengan Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan CEO Danantara untuk membahas restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini sebuah proyek yang besar karena ini akan melintasi banyak provinsi dan juga kabupaten kota. Kita pastikan rutenya, lahan dan lain sebagainya juga harus dihadirkan secara baik dan tidak ada masalah di kemudian hari. Dan tentunya kita juga belajar dari pengalaman terdahulu, mana yang bisa menjadi best practice, tapi juga mana yang tidak harus diulangi kembali agar segala sesuatunya berjalan lebih baik. DPR RI menyetujui Thomas Ciwandono menjadi deputi terpilih Gubernur Bank Indonesia baru menggantikan pejabat sebelumnya yang mengundurkan diri. Usai dipilih oleh Komisi 11 DPR RI pada Senin kemarin, rapat paripurna DPR hari ini mengesahkan Thomas Ciwandono sebagai deputi terpilih Gubernur Bank Indonesia. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa yang menjadi pimpinan sidang mengetuk palu sebagai tanda persetujuan DPR terhadap Thomas Ciwandono. DPR berharap Thomas dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kebijakan moneter dan stabilitas keuangan. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon deputi Gubernur Bank Indonesia. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh integritas dan kebijaksanaan,
serta memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kebijakan moneter, menjaga stabilitas keuangan, dan mendukung perkembangan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Sementara Wakil Ketua DPR lainnya, Cucun Ahmad Syamsurizal, meminta publik untuk memberikan kesempatan kepada Thomas Jiwandono untuk membuktikan kapasitasnya. Kita berikan kepercayaan bahwa pemerintah ingin melihat bagaimana antara fiskal dan moneter ini betul-betul solid. Jadi sosok tadi Deputi Gubernur BI yang baru sudah dikukuhkan ini akan menjadi perekat nanti, akan menjadi mediator, katalisator solidnya antara fiskal dan moneter. Itu diperlukan dalam sebuah negara ketika menghadapi misalkan shock absorber ketika ada goncangan. Insya Allah berikan dulu kepercayaan untuk bekerja Deputi Gubernur yang baru ini menjalankan fungsi moneternya. Usai rapat paripurna, Thomas Jiwandono menyatakan komitmennya untuk menjaga independensi Bank Sentral. Saya melewati fit and proper itu melalui dan mengikuti segala peraturan dan perundangan yang sudah ada. Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi Bank Sentral dan juga seperti saya katakan kemarin di proses fit and proper, menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Thomas akan menduduki posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026 hingga 2031. Tim TV One mengabarkan. Dalam rapat paripurna, DPR RI juga mengesahkan Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi. Komisi 3 DPR RI mengungkapkan Adis Kadir dipilih menggantikan calon sebelumnya yaitu Innocentius Samsul yang mendapat penugasan lain. Rapat paripurna DPR juga menetapkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR dari fraksi Golkar. Sari Yuliati ditetapkan menggantikan Adis Kadir untuk sisa masa jabatan tahun 2024 hingga 2029. Penetapan tersebut juga dilakukan dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan 3 tahun 2025-2026. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tak gentar dengan peringatan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang menyebut akan dijadikan tersangka atau dinoelkan. Purbaya tidak takut dikriminalisasi lantaran ia mengaku berbeda dengan Noel yang menerima uang secara tidak resmi. Pagi Bang, sehat Bang, kondisi Bang. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel memperingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk berhati-hati. Noel mengaku memiliki informasi yang menyebut Purbaya berpotensi mengalami nasib serupa dengannya. Noel juga menegaskan bahwa modus yang dialaminya memiliki kemiripan dengan kondisi yang dinilai tengah mengintai Menkeu Purbaya. Menurut Ebenezer, resiko tersebut muncul apabila Purbaya mengganggu kepentingan pihak-pihak tertentu. Nih buat Pak Purbaya nih, masa Pak Purbaya modusnya hampir sama semua. Hati-hati Pak Purbaya, sejengkal lagi nih saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan dinoelkan. Hati-hati tuh Pak Purbaya, siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya, ada pesta yang terganggu. Alih-alih diberi peringatan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tak gentar mendengar peringatan dari Immanuel Ebenezer. Purbaya mengaku ia berbeda dengan Noel yang menerima uang secara tidak resmi. Selain itu, Purbaya tak punya kepentingan kelompok tertentu, karena sebagai Menteri Keuangan, ia hanya bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto. Kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Kan dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya menurut karena dia kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh biar aja, yang penting gue nggak terima duit.
Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima. Ya terima, karena gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia, mungkin sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Kita kan tetap aja akan reformasi. Noel, saya, yang penting kan saya nggak terima uang gitu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya. Nggak bisa gerak sana sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa, karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita ya gitu-gitu aja bersihlah, kira-kira lurus. Harusnya kasus seperti Noel nggak ini. Mungkin kalau ada yang jebak, naruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin kejadian. Tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa. Saya sih rasanya nggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke presiden. Yang lain saya nggak peduli. Diketahui Noel didakwa melakukan pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi atau lisensi K3 senilai 6,52 miliar rupiah dan menerima gratifikasi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.